jujur tentang mental, sosial, dan kesadaran diri. Oke, aku mau tanya kabar dulu sih ke Aca. Gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah baik ya, meskipun sekarang itu lagi musim pancaroba ya, Nin. Setiap hari tuh hampir hujan gitu. Benar-benar. Jadi harus jaga kesehatan ya. Mungkin Sobat Benar. Mindcheck juga harus jaga kesehatan nih. Oke, nah karena ini episode pertama kita dan Iya. perdana banget, kira-kira kita mau bawain topik apa sih, Aca? Kayaknya nih ada spill-spillan di background belakangnya itu ya. Iya. Kita mau bahas fatherless nih, Nin. Oke, berarti udah sesuai judul podcast kita yang akan kita bawakan, yaitu Luka Tak Terlihat, Fatherless, dan Kesehatan Mental dari Kacamata Kesehatan Masyarakat. Oke, sebelum lanjut lebih dalam nih topik yang kita fenomenal ini, aku mau tanya nih ke Sobat Mencek gimana kabarnya hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan dalam keadaan baik ya. Amin. Oke, mungkin menurut aku ya, Ca, Sobat Mindcheck nih harus benar-benar fokus dengerin podcast kita hari ini. Karena ini benar-benar perdana banget kan? Benar-benar. Tapi Sobat Mencek, kali ini nggak cuma kita berdua aja nih. Ada tamu spesial kita yang akan menemani Sobat Mencek di rumah. Kita sambut Mbak Tessa Monica Arina Pambudi SKM Egen. Hai, halo Aca Darin. Halo juga Sobat Mindcheck. Hai. Oke, Mbak Tessa ini seorang alumni S1 Kesehatan Masyarakat tahun 2020 dari Peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, dan Mbak Tessa baru aja lulus S2 Kesehatan Masyarakat. Mungkin say hi lagi dong, Bener Mbak. banget. Aku baru banget lulus nih tahun ini banget. Gitu. Oke Mbak, nah belakangan ini tuh ya fenomena fatherless tuh makin sering dibahas di media sosial. Apalagi tuh waktu aku scroll TikTok nih, banyak VP aku tuh yang menyinggung tentang peran ayah ini. Mungkin dari Mbak Tessa sendiri, gimana menyikapi fenomena fatherless ini? Oke, jadi fatherless ya. Wah, ini menarik banget sih. Thank you ya topiknya ya. Jadi fatherless itu sebenarnya kita tahu pengertian dulu ya. Fatherless itu adalah dimana kondisi anak itu kehilangan figur seorang ayah, baik physically ataupun juga emotionally gitu. Dan sekarang memang karena digitalisasi ya, jadi semua informasi cepat banget di blow up di sosial media. Jadi banyak orang semakin aware sama fatherless ini. Padahal emang udah dari dulu nih isu ini ada gitu. Dan emang benar ada surveinya nih menurut BPS 2024 dari Mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021, ada itu 15 juta anak yang berpotensi untuk mengalami fatherless ternyata. Dan UNICEF juga ada researchnya teman-teman. Aku habis research juga nih biar nggak salah ya di sini ya. 20% anak itu kehilangan peran ayah gitu. Jadi udah ketambahan kita aware banget soal mental health this day. Dan ada surveinya juga. Jadi emang fatherless ini isunya udah semakin naik banget hari ini gitu. Tanggapan aku soal fenomena fatherless. Oh, berarti aku tekanin lagi lah ya, Mbak. Jadi fatherless ini bukan sekedar tidak adanya sosok jiwa raganya ayah, tapi juga dari emosional ataupun psikologis dari ayah itu ya, Mbak ya. Bener banget. Oke, kan kita udah membahas tentang mengenai definisi apa itu fatherless. Nah, mengapa fatherless itu terjadi? Sekarang kita tuh melihat sisi perkembangan anak ya, Mbak. Tentu punya pengaruh besar nih terhadap kondisi emosional dan sosial media mereka. Lalu sejauh apa sih, Mbak, dampak fatherless terhadap kesehatan mental dan kesehatan psikososial anak? Oke, jadi sebenarnya kita tahu kalau fatherless itu kayak salah satu mungkin minusnya di parenting ya. Antara ibu dan ayah perannya itu nggak perfect ke anaknya. Itu termasuk parenting. Nah, fatherless ini karena tadi udah ada definisinya, ketidakhadiran ayah baik fisik dan juga emosional. Ada yang fisik, ada yang emosional gitu. Dan ini berdampak pada perkembangan anak gitu. Anak dari kecil jadi nggak tahu karena nggak dibimbing oleh ayah, nggak ada contohnya yang di rumah gimana. Jadi ini membuat anak secara emosional tuh lebih nggak stabil, gampang banget cemas. Ada juga yang mungkin worst case-nya bisa depresi waktu udah umur-umur remaja gitu ya. Adapun juga yang kebalikannya nih, dia makin kuat, makin survive karena dia dari kecil udah dituntut untuk mandiri gitu, untuk bisa melakukan semuanya sendiri tanpa ada contoh gitu. Jadi emang ini tuh nyata banget ya dari research yang udah aku baca juga.
Jadi emang ada dampak emosional, psikologisnya, ada juga dampak-dampak dari perkembangan anak itu sendiri gitu. Jadi ada sisi negatif, ada sisi positifnya juga gitu ya, Mbak. Iya. Tapi aku ada pertanyaan lagi nih, Mbak, ini agak ganjel. Nah, menurut Mbak Tessa sendiri nih, apakah ada perbedaan dampak antara fatherless yang karena mungkin ada yang dari ekonomi, atau mungkin perceraian, ayah yang meninggal, atau bahkan peran pengasuhan itu tadi, Mbak? Apakah ada perbedaan ya, Mbak, ya gitu? Oke, pertanyaannya menarik banget, Darin. Pasti teman-teman juga, sobat Mindcheck juga penasaran ya kan? Jadi, ternyata dari research yang aku baca nih ya, itu ada perbedaan guys. Ada perbedaan antara dampaknya di setiap alasan fatherless tadi. Misal yang pertama nih soal, misal nih ya, sorry banget, ayahnya meninggal dunia ya Iya. kan? Nah, di sini udah jelas banget ya bahwa kehadiran fisik itu nggak ada dari kecil mungkin ya. Jadi, keluarga yang ditinggalkan itu memang sangat punya duka yang mendalam at first, tapi dia, prosesnya itu lebih bisa nerima karena emang nyatanya udah nggak ada orangnya Nggak bisa di dunia ini, ngapa-ngapain jadi udah juga. nggak bisa ngapain juga. Walaupun lukanya mendalam, tapi dia lebih bisa menerima dan outputnya kebanyakan jadi lebih survive gitu ya. Jadi kayak, oke, emang mungkin papa aku atau ayahku udah nggak ada, emang dunia pengen aku untuk survive nih, jadi mandiri banget gitu. Beda lagi nih kalau karena misal perceraian gitu ya. Nah, anak itu jadi ada gambaran konflik keluarga karena cerai kan. Jadi Ya. pastinya udah ada gambaran di memori anak konflik keluarga, terus juga mungkin nggak suka sama ayahnya karena ayahnya mungkin pernah KDRT, mungkin abusive ke mamanya dan semacamnya, banyak banget ya Iya. dinamika keluarga gitu ya. Dan anak yang tumbuh dari perceraian ini mungkin dia akan lebih menyimpan konflik, mungkin kayak ada dendamnya sedikit dan nggak terima gitu. Kenapa sih harus bertengkar? Kenapa harus cerai? Kenapa harus pisah? Jadi banyak pertanyaan yang bikin ini lebih ada somehow sedikit potensial problematik gitu karena ya tumbuh dari keluarga yang konflik gitu. Yang dia lihat juga pertengkaran, Pertengkaran, abuse iya. gitu. Jadi mungkin di beberapa kasus pasti juga ada nggak sih, Mbak, yang kayak malah menerapkan keburukan itu, agak disayangkan. Jadi ada muncul trauma ya, gimana cara dia pandang sebuah hubungan sama mungkin partnernya di masa depan gitu. Jadi itu bahaya banget dan semoga kita bisa aware dan menghindari hal itu ya teman-teman ya. Amin. Terus juga ada misal fatherless soal ekonomi atau pekerjaan. Oh iya. Ayahnya nih sibuk kerja gitu kan ya, karena emang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, ini tuh patriarki banget sebenarnya, karena ya ayah kan tanggung jawabnya kadang di budaya kita tuh untuk bekerja aja gitu. Jadinya perhatian buat anaknya itu berkurang otomatis karena waktu nggak ada. Misal ayah pulang kerja udah capek, jadi nggak ada sempat untuk nanyain kabar anaknya. Itu Kerja dari pagi gitu. iya, Datang udah capek gitu. itu disayangkan sih. Kita juga tetap harus tahu nih bahwa ayah sebenarnya mungkin sayang banget sama kita, tapi caranya adalah dengan bekerja. Iya. Tapi outputnya ke anak beda lagi nih. Anak bisa mikir, oh dia nggak perhatian, ayahku nggak perhatian. Oh ayah aku tuh sibuk kerja doang, tapi nggak tahu nih aku di sekolah ngalamin apa. Jadi anak itu merasa dicuekin, terus juga gampang lonely sih, gampang kesepian ya. Karena ya ayah ada sih, papa ada, ayah ada, tapi kok nggak perhatian gitu. Jadi itu efeknya. Jadi menurut aku ada juga nih daddy issue ya kan. Oh iya, itu lagi rame juga kan, Kak? Rame juga ya, karena kayak soal ayah di rame ya. Aduh, Iya, rame banget sih juga. Fenomenal banget. fenomenal banget. Nah, daddy issue ini juga nih sama kayak yang soal pekerjaan juga. Jadi ketimpangan antara peran ayah dan ibu tuh ada teman-teman. Jadi misal di rumah ya ibu yang merangkap nih, ya kerja misalnya, ya juga ngasuh anak juga, merawat anak. Jadi ada ketimpangan peran. Sedangkan ayahnya mungkin ada, dia nggak ada sama sekali, mungkin lebih cuek, lebih dingin. Itu juga menimbulkan daddy issue tadi. Dia nggak gampang trust issue sama mungkin pasangannya yang laki-laki kelak dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ngomongin soal perkembangan anak psikologis, ada muncul potensi itu teman-teman. Oh gitu.
Sesuai ini topik kita fatherless dan kesehatan mental anak dari kacamata Kesmas. Mungkin selanjutnya kita menyinggung tentang perspektif kesehatan masyarakat ini ya Mbak. Nah kalau kita lihat dari kacamata Kesmas nih ya Mbak, fenomena fatherless itu pastinya punya implikasi luas kan. Jadi misalnya kayak peningkatan risiko gangguan mental pada remaja atau masalah perilaku sosial hingga ketimpangan dalam pembangunan manusia. Apalagi tadi Mbak Tessa juga udah nyinggung banyak hal dari dinamika yang udah ditimbulkan dari berbagai faktor. Nah, sebenarnya ya Mbak, mungkin teman-teman sobat Mindcheck juga kepo nih, bagaimana sih seharusnya peran-peran dari sektor, entah dari kesehatan, entah dari pemerintah, ataupun dari masyarakat, itu merespon fenomena fatherless ini. Kayak, apakah perlu program lintas sektor, atau hanya beberapa orang yang perlu aware gitu sih Mbak. Oke, pertanyaan menarik banget ya, dan sangat kesmas ya. Iya, sangat kesmas. Keren banget untuk ini guys. Oke, jadi sebenarnya kita harus tahu kalau masalah fatherless itu bukan cuma karena ayahnya ada atau enggak, tapi juga ada budayanya, ada faktor kesehatan yang muncul karena dampaknya tadi, juga sosial karena anak itu akan berinteraksi sama orang lain. Iya. Jadi menurut aku ini juga sangat urgensi kesehatan masyarakat ya sebenarnya ya. Khususnya pada yang perilaku ya gitu. Nah mungkin untuk intervensi kesehatan yang bisa dilakukan adalah konseling ya, konseling nih. Misal kita masuk ke prevensi dulu, misal preventif, cara mencegahnya misalnya. Jadi anak ini bisa konsul dulu supaya efeknya tuh nggak lebih berat lagi dari psikologisnya dia. Ataupun kalau dia memang udah merasakan semua itu ganggu kehidupan dia bisa ikut konseling di psikolog mungkin, cerita gitu. Supaya nanti psikolognya bisa ngasih input, masukan yang bikin dia bisa berdamai dengan masa lalunya gitu. Ataupun soal pemerintah ini juga ada nih teman-teman, ternyata ada program nih. Setelah aku research ya, udah ada program namanya tuh Gerakan Ayah Teladan Indonesia dari BKKBN ya kan. Jadi ternyata pemerintah tuh juga udah berkontribusi nih terkait peran ayah juga, bagaimana jadi ayah teladan ya dari Gati ini ya. Supaya ternyata secara nasional programnya udah ada nih dari BKKBN. Terus kalau dari masyarakat juga bisa berkontribusi nih. Mungkin masyarakat juga mulai bisa belajar bahwa peran ayah itu nggak hanya sekedar cari nafkah ternyata, ya kan? Kita harus selalu belajar. Jadi tetap harus kasih perhatian, care juga ke anaknya gitu ya. Dan membimbing ya pastinya ya. Supaya anak itu tahu arahnya kemana, apa yang baik, apa yang enggak. Itu kan dari ayah gitu sebenarnya ya. Yang emang teladannya di keluarga, pemimpin keluarga gitu. Itu idealnya teman-teman ya. Tapi sekali lagi bukan berarti yang sudah mengalami fatherless itu nggak ada harapan, bukan berarti seperti itu. Kita masih bisa untuk ciptain masa depan kita ya. Lingkungannya lebih sehat Betul. Masih ada harapan kalau kita mau benar-benar berdamai sama masa lalu. Kalau kita juga mau untuk apa ya, do our best buat kesehatan kita juga gitu. Jangan sampai kita terlalu dalam kesedihan. Tapi kalau untuk program lintas sektor itu butuh banget ya secara kesmas dari kesehatan, pemerintah juga berkontribusi serta masyarakat juga. Jadi semuanya tuh harus saling bekerja sama gitu ya Mbak. Biar mungkin fenomena fatherless di beberapa tahun ke depan itu bisa jauh lebih berkurang daripada tahun. Amin, iya benar-benar. Oke. Wah ternyata tadi tuh kita udah banyak ngomongin luka yang muncul lagi fatherless nih Mbak. Boleh dong Mbak Tessa kasih tips atau cara memperbaikinya supaya hubungan antara anak dan ayah itu bisa diperbaiki. Dan kesehatan mental anak itu bisa pulih, bahkan bisa berkembang dengan lebih baik. Bener banget ya. Bahwa sebenarnya ini bukan berarti yang udah mengalami tuh nggak ada harapan atau tetap jadi orang yang negatif, enggak. Karena pasti semuanya bisa diubah karena soal perilaku ya. Yeah. Perilaku tuh bisa. Karena ini ada agak out of topic. Otak kita itu didesain buat adaptasi teman-teman. Jadi ada kayak sensor gitu ya, sebuah neuron gitu ya. Jadi kalau kita mengalami suatu pengalaman, kita akan lama-lama terbiasa dengan pengalaman itu ya kan. Misal kita lagi ngalamin ketakutan misalnya, takut sendirian karena mungkin ditinggal ayah kita. By the time otak kita akan mulai terbiasa sendiri tanpa bantuan orang lain gitu loh. Jadi
otak kita tuh sangat fleksibel, thank God ya, dan juga adaptif juga ya kan teman-teman. Jadi semuanya pasti bisa. Nah, untuk solusi tadi supaya kita bisa sembuh dari luka, ada juga dari sisi psikologisnya nih ya. Pasti semua bisa sembuh teman-teman, pasti bisa bangkit. Yang pertama adalah dengan dukungan emosional dari orang terdekat kita. Misalnya bener nih, best friend bisa banget loh buat dukung dan saling nguatin kan, ya kan? Ataupun juga misal ayah udah nggak ada nih di rumah, cuman ada mama atau ibu gitu. Ibu bisa menggantikan dukungan sosial dari ayah kepada anaknya kalau memang kondisinya seperti itu. Atau juga ada figur pengganti yang lain, misalnya ada kakek, ada om untuk menggantikan fatherless yang masih di keluarga ya, ada jalinan keluarga, itu juga bisa. Kak gitu, Kakak adek. juga, kakak cowok atau ada juga, kayak kita harus bisa merasakan source of happiness, source of apa ya, ditemenin dari figur lain kalau memang ayah udah nggak ada. Itu pasti ada solusinya. Terus juga kita bisa ikut interaksi yang positif atau kegiatan positif teman-teman. Benar. Misal sekolah di UNER ya kan. Nah tuh teman-teman, jadi kayak dengan sistem yang baik kita juga dididik untuk ikut sistem yang baik, dibimbing dengan baik. Jadi lingkungan tuh sangat penting. Kalau buat teman-teman future parents ya kan yang mau jadi orang tua, Jadi hai ayah. hai gitu. Nah nanti bisa sekolahin, pendidikan sangat penting buat anak. Dia juga akan ngebentuk kebiasaan, pola pikir gitu ya, supaya anak tuh berkembang nantinya gitu ya. Ada juga mungkin dalam hal keluarga menciptakan komunikasi yang terbuka. Kadang banget ya ada ya sebuah budaya atau parenting yang jangan sering nangis lah, lemah banget gitu. Itu ekspresi ya. Padahal ekspresi ya kan gitu. Perasaan emosional tuh valid, tapi masalahnya adalah jangan berlarut aja. Nggak apa-apa kalau misal ada adik kita atau teman kita yang mungkin curhat gitu ya, sedih, nggak apa-apa. Padahal supaya dia tuh terbiasa dengan open communication gitu. Jadi dia mau validasi perasaannya, that's okay. Dan what to do nih next. Jadi dia tetap bisa bangkit gitu. Kadang yang bikin menumpuk karena kita nggak pernah curhat, ya kan? Dipendam sendiri. Dipendam, takut kelihatan lemah gitu. Padahal that's okay, sesuai porsinya teman-teman. Jadi itu ya dari dukungan emosional yang perlu, open communication juga, serta ada figur pengganti ayah tadi. Jadi benar-benar solusi dari fenomena fatherless itu sebenarnya banyak dan bisa kok Diterapin bisa untuk diusahakan untuk tidak ada fenomena itu juga bisa dari dukungan emosional, dukungan orang terdekat, gitu, lingkungan, pendidikan dan sebagainya. Jadi obrolan kita ini benar-benar membuka mata dan daging banget sih Mbak, jujur. Keren. Jadi ternyata tuh kayak fenomena fatherless ini bukan soal keluarga yang kehilangan sosok ayah secara fisik aja, tapi juga tentang hadir atau tidaknya kasih sayang emosional di dalam rumah gitu. Bener banget Darin. Jadi banyak dari kita tuh mungkin Sobat Magic di rumah ini nggak sadar bahwa peran ayah itu bisa bikin dampak yang panjang untuk tumbuh kembang anak, apalagi dari sisi emosional atau sosial, bahkan kesehatan mental. Dan yang lebih menarik ini tuh bukan cuma unsur rumah tangga nih, Bukan cuma gosip rumah tangga aja ya, tapi isu sosial yang berpengaruh kesejahteraan masyarakat secara luas rumah di Indonesia ini. Nah iya benar, karena anak-anak itu juga butuh tumbuh yang seringkali tuh ayah berusaha gimana ya, anak-anak itu tumbuh tanpa kehadiran emosional ayah, jadi harus berjuang lebih keras gitu, survive lebih keras gitu untuk memahami makna mungkin dari kasih sayang, terus kayak gimana ya rasanya disayang gini, digitu gitu. Jadi kayak tugas kita sebagai masyarakat juga ini untuk menciptakan lingkungan yang peduli, mendukung, dan bukan malah judge teman-teman yang mungkin kehilangan sosok ayah. Benar banget. Setuju banget. Jadi kehadiran seorang ayah itu bukan cuma soal fisik teman-teman, tapi dari hati juga. Kadang tuh waktu 5 menit itu sangat berharga ya, daripada bertahun-tahun tapi dingin, gak akrab sama ayahnya, seperti itu.
Jadi mungkin setelah Sobat Mindcheck mendengar episode kali ini, mungkin bisa ikut merenung juga kali ya Mbak ya, kayak tentang arti kehadiran, perhatian, dan empati. Karena ya sekecil apapun bentuk kasih sayang yang kita berikan itu bisa jadi investasi emosional di masa depan. Kayak, Benar. Aca kamu nggak apa-apa kan Mbak Nesa? Nggak apa-apa nangis aja gitu kan. Kayak itu bentuk investasi emosional di masa depan. Oke, semoga obrolan hari ini tuh bisa jadi reminder buat Sobat Mindcheck bahwa kesehatan keluarga itu dimulai dari kepedulian dan kehadiran yang tulus. Karena setiap anak, kita juga anak ya Mbak ya, Anak masih anak. berhak tumbuh dalam kasih, dukungan, dan rasa aman dari lingkungannya. Betul banget Darin. Jadi sebelum kita pamit nih, kami mau ngucapin banyak terima kasih untuk Mbak Tessa yang sudah mau menyempatkan hadir di tengah-tengah kita, di tengah kesibukannya nih. Dan gak lupa juga buat Sobat Mindcheck yang di rumah yang udah mau mendengarkan sampai akhir. Iya, makasih banget ya udah diajak di podcast Mindcheck. Keren banget topiknya, Cadarin dan teman-teman kelompok ini keren banget. Semoga juga pesan sih buat Sobat Mindcheck, semoga kita terus punya harapan ya teman-teman ya. Mungkin kita fatherless tapi bukan berarti kita terus terjebak dalam masa lalu. Kita masih bisa create our future, you know. Jadi kayak Nice. bersemangat gitu ya Mbak ya, Semangat. survive di kehidupan seperti ini. Betul. Mungkin kita tutup aja ya Oke, Aca. langsung aja. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Mindcheck. obrolan jujur tentang mental, sosial, dan kesadaran diri. Karena setiap anak butuh lingkungan yang mau mendengar, mendukung, dan hadir dengan empati. See you. See you, Mindcheck.